Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal awwal muqtahimi. Segenap pengurus Majlis Alim Ukhuwah Islamiyah, segenap pengurus masjid, pengurus masjid Hidayatul Mukhlisin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat kelak di kemudian hari. Baik, tanpa berpanjang kalam, ayat 52 Alladzi ja'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mihada wa salaka lakum fiha subula. Gitu ya. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwaja min nabatin syatta. Allazi ja'ala lakumul arda. Ini masih lanjutan yang kemarin sebenarnya. Jadi Allah ya, ilmu Allah itu ada di dalam Lauhil Mahfuz ya. Dan Allah tidak lupa ya. Kemudian allazi ja'ala lakumul arda, Allah adalah zat yang menjadikan ya, lakum bagi kamu sekalian al-arda, yaitu menjadikan bumi mihada sebagai hamparan ya. Jadi Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan ya. Lakum bagi kamu sekalian fi jumlatil khalqi, dalam seluruh makhluk. Jadi manusia, hewan ya, jadi bumi ini dijadikan hamparan. Ay firosan ya, jadi mihada itu maknanya firosan, yaitu hamparan.
Wasalaka lakum fiha subula, dan Allah memudahkan sahala. Sahala itu memudahkan atau mempermudah lakum bagi kamu sekalian fiha di dalam bumi atau di atas bumi ini subulan untuk berjalan turukon, yaitu untuk berjalan. Ya, coba kalau di bumi dibikin miring, kita nggak bisa jalan, maka dibikin hamparan, jadi kita enak jalan di atas muka bumi. Ya walaupun ya kalau di ilmu pengetahuan alam kan namanya globe ya, bulat ya. Iya, bulat ya. Kalau bulat berarti yang di atas balik kan, yang di bawah ya begini berarti kan, mungkin. Tapi teori mereka apa katanya? Kenapa kita nggak bisa jatuh? Karena bumi ini berputar dengan saking kencangnya ya, sehingga kita ya di atas bumi yang nggak apa-apa. Digambarkan contohnya kalau kita ember kasih air diputar dengan kencang, nggak tumpah kan? Nah itu teorinya begitu. Tapi kalau Al-Quran bilang bumi ini dibikin sebagai hamparan ya, jadi bisa jalan di atas bumi. Turukan yaitu jalan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah juga yang menurunkan dari langit ma'an air. Yang dimaksud mataron yaitu air hujan. Jadi hujan ini turun dari langit. Ya. Kalau teorinya gimana hujan? Kata pengetahuan kalau IPA bilang itu air laut disedot oleh sinar matahari, dibawa ke pegunungan jadi awan, maka jadilah air hujan. Ya, bisa saja sih itu penyebab ya. Penyebab hujan adalah air laut disedot oleh sinar matahari, dibawa ke pegunungan, maka jadilah air hujan. Tapi kalau dalam Al-Quran nih, wa anzala minas sama'i ma'a, Allah turunkan dari langit apa? Ma'an, yaitu air. Air mataron yang dimaksud air hujan ya. Qala ta'ala, Allah berfirman ya. Tasmiman apa tatmiman itu? Qala ta'ala tatmiman lamma wasafahu bihi Musa wa khitaban li ahli Makkah. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkannya itu sebagai nikmat darinya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dianggap sebagai khitab. Khitab itu orang yang diajak bicara ya, untuk penduduk Makkah. Jadi Allah memberikan gambaran kepada Nabi Musa, tapi sebenarnya yang dituju kalimat ini buat penduduk Mekah ya. Wa akhrajna bihi azwaja, dan maka Allah keluarkan, kata Allah, maka kami keluarkan bihi dengan air tadi azwajan. Azwajan itu berbagai macam ya. Apa? Ya macam-macam lah, pasangan lah kalau benar. Di sini sebutin beraneka ragam ya. Min nabatin satta ya, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Jadi dengan air Allah tumbuhkan ya apa? Azwajan ay asnafan, kelompok ya. Asnaf itu berjenis-jenis, min nabatin dari tumbuh-tumbuhan satan yang berbeda-beda ya. Jadi tanah itu kan disiram pakai airnya sama, airnya air hujan. Ternyata tumbuhnya beda-beda, ada pisang, ada mangga, ada macam-macam lah. Padahal airnya sama. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Oleh karena itu ya kalau ada yang aneh-aneh ya bagi Allah nggak aneh. Saya sering katakan ya, kalau ada pisang berbuah mangga aneh nggak?
Bagi Allah nggak aneh, gampang itu. Gampang ya. Pisang berbuah mangga. Tapi kalau ada pasti geger. Pasti geger. Pasti pohon itu ada apanya katanya. Wow, ada macam-macam lah ya. Bagi Allah nggak sulit ya. Sifatun azwaja, kalimat satta itu jadi sifat ya dari kalimat azwaja. Ay mukhtalifatul alwani wa ta'umi wa ghairihima. Jadi yang dimaksud satta itu adalah perbedaan warna dan makanan dan lain-lainnya. Jadi yang dimaksud satta itu ya Allah ciptakan ya berbagai macam pohon atau berbagai macam apa? Ya buah-buahan ya dan makanan dan lain-lainnya. Maka di dunia ini kalau kita mau hitung ada berapa macam buah-buahan? Maka hitung lah apa itu ya. Dan tiap negara kadang-kadang beda-beda kan buahnya. Termasuk hewannya juga beda-beda Pak. Tiap negara beda-beda ya. Contoh panda. Panda itu adanya di daerah dingin. Maka yang ada panda di Jepang. Karena di Jepang ada daerah dingin. Di Indonesia nggak ada panda, adanya kebo. Kenapa? Karena kebo nggak kuat dingin. Ya, maka dari Indonesia daerahnya tropis. Tropis itu ya sedang lah. Ada dua musim doang kan, musim kemarau sama musim hujan. Ya. 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan. Tapi kalau luar negeri ada musim dingin, panas, semi, musim gugur, wah macam-macam lah musim macam. Jepang itu apalagi musim dingin ya. Kalau udah dingin ya bisa 0 derajat ya. Maka panda bulunya banyak karena dia buat nahan dingin loh ya. Kalau bulunya tipis kayak kebo, mati dia di sono. Iya, coba kebo bawa sono ke Jepang, mati dia. Ya. Nggak kuat. Ya. Maka yang hidup di sana biasanya berbulu lebat kan, panda apalagi. Atau yang lain apalagi itu ya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa ya. Kalau di Mekah apa? Onta ya. Tahan panas, sebab katanya onta itu apa, kalau udah minum sekali minum itu 100 liter habis dia. 100 liter habis. Kenapa? Buat nahan panas ya. Walaupun panas kayak apa dia mah kuat karena di dalamnya apa? Udah nyimpen air ya. Dan yang gembala juga orang kulit hitam, Mbak. Onta itu kebanyakan yang gembala orang kulit hitam, orang Afrika. Sama-sama kuat panasnya. Iya. Kemarin saya dibawa ke peternakan onta. Saya pikir kalau peternakan onta kan kalau di Indonesia kan ada ininya, ada saungnya, ada gubuknya gitu dikasih. Di sana enggak. Ternyata onta cuma diikat aja. Ya, nggak ada ininya, nggak ada atap, nggak ada apa. Jadi, panasnya luar biasa itu. Kuat dia karena nyimpen air. Kata sekali minum katanya ya ibarat mobil kijang 60 liter habis dia. Wasatta jam'u satitin, kalimat satta itu jamak dari lafaz satit. Kamaridin wa mardo, seperti kalimat marid itu jamaknya mardo. Maridin mardo. Jadi itu termasuk ya dari munahunya ya. Jadi mardo sebagai jamak dari lafaz ya, maridun mardo ya. Min sattal amri tafarroko, yaitu berasal dari kata kerja ya. Satta artinya, tafarroko artinya berbeda-beda. Jadi kalimat satta itu maknanya berbeda-beda.
Oleh karena itu kata Allah, kulu minha ya war'au an'amakum. Makanlah kalian ya daripadanya, apa ya tadi di muka bumi tadi, war'au an'amakum, dan gembalakanlah ternak kalian. Di mana? Fiha, di dalamnya. Artinya di muka bumi ini boleh kita makan dan apa? Menggembala ternak ya. Jam'u na'amin ya, an'am itu jama' dari lafaz na'am. Na'amin wahiyal ibilu, yang dimaksud an'am itu adalah onta, wal baqori sapi, wal ghanami dan itu namanya binatang kal an'am, ada di Quran, kal an'am balhum adol, seperti binatang ternak bahkan lebih sesat ya. Binatang ternak itu termasuk tuh di dalamnya ada onta, ada sapi, ada apalagi banyak lah, ayam, bebek ya, termasuk binatang ternak. Yuqalu ru'atil an'amu wa ra'ituha ya. Dikatakan apa? Digembalakan binatang ternak. Jadi kita diperintah oleh Allah di muka bumi ini boleh makan, minum, dan untuk menggembalakan binatang ternak, silahkan ya. Story. Wal amru lil ibahah, perintah ini adalah termasuk perintah ibahah, artinya boleh ya. Storing. Jadi wal amru lil ibaha, perintah di sini adalah ibahah, artinya diperbolehkan ya. Kita apa namanya? Gembala, wa tadzkirin nikmah, dan mengingat tentang nikmat. Wal jumlatu halun min dhamiri akhrajna, dan jumlah dan jumlah keseluruhan ayat ini menjadi kata keterangan atau keadaan ya, keterangan atau keadaan. Aymubihina lakum al-aqlu wa ra'yul an'am, atau uklu ya. Mubihina maksudnya kami memperbolehkan bagi kamu sekalian apa? Untuk makan dan menggembala jadi di muka bumi ini boleh untuk mencari makan dan buat gembala ternak. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, ayil madkuruhuna, yang kami sebut tadi, la ayatin, itu sebagai tanda-tanda ya. Ayil laibron, itu sebagai ibarat ya. Liulin nuha, bagi orang yang mempunyai akal. Jadi bagi orang yang mempunyai akal akan berpikir, jadi dunia ini ternyata buat mencari apa ya, makan ya, buat usaha dan lain sebagainya. Liulin nuha ay li ashabil ukul, yaitu bagi orang yang punyai akal ya. Jadi kalau orang yang punya akal mikir gitu ya. Jam'u nahyatin, kalimat an-nuha tadi jamak dari kalimat nuhyatin atau nahyatin. Kagirpatin wa guropin, seperti kalimat gurpatin yaitu guropin, jamaknya guropin. Sumia bihil aklu, yang disebut bihi dengan nuha tadi adalah akal. Kenapa? Li'annahu yanha sahibahu an irtikabil qabaih. Karena sesungguhnya akal itu adalah ya, dapat mencegah ya, orang yang mempunyai akal an irtikabil qabaih, dari
apa sih irtikab itu? Numpuk-numpuk ya. Atau di sini apa? Melakukan perbuatan yang jelek ya. Jadi orang yang punya akal itu dia akan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan jelek. Itu namanya orang punya akal. Kalau nggak punya akal, ya berarti dia melakukan perbuatan yang jelek. Minha khalaqnakum, minha dari bumi, ay minal ardi, itu dari bumi. Kita kan dari bumi. Khalaqnakum, kami ciptakan kamu sekalian. Bi khalqi abikum Adama minha, dengan diciptakan bapak kamu sekalian yaitu Adam, minha dari bumi atau dari jadi dari tanah lah kita diciptakan. Contohnya siapa? Nabiullah Adam alaihis. Nabi Adam ini diciptakan dari tanah. Makanya iblis nggak mau hormat sama Adam. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api. Dia merasa api lebih hebat daripada tanah. Maka iblis bilang ya, nggak mau ya, aba wastakbaro, dia membangkang dan dia sombong ya. Dia tidak mau sujud atau hormat kepada Adam alaihissalam ya. Namanya takabur ya, sombong ya. Orang yang sombong di surga dikeluarin, apalagi yang belum, jangan harap. Iya kan? Iya, orang sombong pengen masuk surga, jangan harap. Oh, yang di surga jadi keluarin, apalagi yang belum. Iya, gak bakalan. Jadi iblis keluar dari surga gara-gara sombong ya. Nabi Adam kenapa? Nabi Adam keluar dari surga kenapa? Ya penyakitnya apa? Ya makan bahuli kan? Tapi kan ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Toma, rakus ya. Dalam hadis ada 3 sifat yang sudah ada contohnya ya. Ini tiga sifat ini jelek nih. Kata Nabi jauhi. 1, sombong, kibir. Kibir itu contohnya siapa? Iblis. Gara-gara dia sombong keluar dari surga ya. Maka kata Nabi dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya sebesar biji darah, biji sawi. Ya, kalau ada sifat kibir nggak bakalan. Dikit aja nggak masuk, apalagi banyak ya, nggak bakalan masuk. Contohnya sudah ada, orang sombong adalah iblis ya. Sombong itu apa sih? Ada yang mengatakan sombong itu adalah menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran termasuk kibir ya, ya. Ada juga kibir itu adalah membanggakan diri, meremehkan orang. Tapi kalau ngebanggain diri belum ngeremehin orang, apa namanya? Kalau sombong, membanggakan diri, meremehkan orang, orang dianggap kecil. Nah, sekarang ini ada lagi, orang membanggakan diri tapi nggak ngeremehin orang, apa namanya? Kalau ria mah pengen dialem, pengen dipuji. Ini mah diri ngerasa bangga tapi nggak ngeremehin orang, dalam hati aja. Apa namanya? Ujub. Nah, bener ujub ya. Kalau ibarat buah, ujub itu kembang, buahnya namanya kibir. Sombong ya. Maka ujub jangan dipelihara. Kalau dipelihara jadi nanti timbulnya sombong. Karena ibarat buah ya, kibir itu udah jadi, udah buah. Kalau ujub baru kembangnya doang ya. Contohnya gimana ujub, Pak?
Contoh ujub gimana? Nih, contoh ujub nih. Ini kan banyak nih orang. Dilihat satu-satu bajunya, liatin. Udah diliatin semua, ngelihat dirinya sendiri. Dalam hati ngomong, kayaknya baju yang dipakai jamaah murah semua. Yang rada mahal punya saya doang. Nah, tuh ujub gawas tuh. Ujub itu ada ngerasa apa? Ngerasa lebih kan? Iya. Bukan urusan pakaian aja, apa aja. Urusan apa saja kalau merasa diri lebih itu ujub itu, ada itu. Tapi belum ngelemehin orang belum. Orang masih dihargai ya. Itu namanya ujub ya. Itu jangan dipelihara. Kalau dipelihara jadi ya, maka nanti sombong ya. Kalau sombong lain lagi. Udah ngerasa dirinya hebat, orang lain dianggap kecil, nggak ada apa-apanya ya. Itu namanya kibir ya. Nih, jadi kata Nabi, penyakit yang sudah ada contohnya, satu kibir, yaitu iblis. Kedua toma. Toma itu rakus ya. Maka kalimat toma hurufnya ada 3. To, mim, ain. To perutnya gede, belendung kan, gede bolong. Mim bolong juga. Ain kalau sendirinya langap. Makanya orang toma nggak pernah kenyang. Ini kan ain kan gini kan. Kalau sendiri kan begitu. Kalau disambung bolong juga ya. Maka orang rakus nggak pernah kenyang. Udah 1 pengen, udah 2 pengen, udah 3 pengen. Kalau perlu semua, orang jangan gitu. Itu namanya toma. Itu yang dimiliki oleh Nabi Adam ya. Allah kan sudah bilang dalam Al-Quran, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya kan? Apa kata Allah? Adam, Hawa, kamu tinggal di surga. Makan apa aja yang ada silahkan. Fasilitas apa saja silakan pakai. Cuma kata Allah, wala taqraba hadhihi syajar. Ini satu nih jangan, nih satu jangan nih. Yang lain tapi kena pengen semua, hajar juga, Pak. Oh, itu namanya kurang apa sih di surga? Makanan ada, fasilitas cukup, ya, minuman ada. Kurang apa? Bahkan kata Allah, silakan apa saja makan, minum. Cuma satu yang jangan. Justru yang satu ini yang diuber. Ya, maka dimakanlah buah udah. Apa kata Allah? Ihbitu, turun. Itu emang penyebabnya mungkin harus di dunia kali. Kalau nggak makan buah holdi kita di surga. Tapi emang ada penyebab kali ya. Akhirnya makan buah turun tuh gara-gara rakus ya. Maka orang rakus akan hancur ya, pasti ada dampaknya ya. Contoh lah pejabat-pejabat, kalau nurut gaji gede nggak? Gede, cukup lah sebulan. Gaji 40 juta kan lumayan ya. Cukup nggak? Kita 5 juta aja hebat lah ya. Nah, ini gaji 40 juta lebih malah. Ada yang 100 juta ya. Kalau buat makan minum cukup nggak? Tapi karena pengen semua, hajar, duit rakyat dihabisin, masuk penjara tuh ujung-ujungnya. Gara-gara apa tuh? Toma itu, Pak. Coba kalau nggak toma, aman dia. 5 tahun, rumah aja 5 tahun. Ini belum 5 tahun. Udah ketangkap sama KPK. Gara-gara apa? Rakus ya. Ketiga yang ada contohnya, hasad. Tahu hasad? Iri hati, syirik kata orang Indonesia. Syirik pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kalau syirik bahasa Arab menyekutukan Allah ya. Iri hati, dengki, itu namanya hasad ya, atau hasud ya. Siapa ini? Qabil, Pak.
Qabil membunuh adiknya, adik kandung dibunuh gara-gara hasud, iri, dia dengki. Kenapa? Kata Allah melalui Nabi Adam, ya, supaya berkembang biak manusia ada pernikahan, cuma pernikahannya disilang. Qabil harus nikah sama adiknya namanya Labuda, Habil harus nikah sama kakaknya yang namanya Ikrimah. Cuma Ikrimah beda paras, lebih cakep daripada Labuda. Qabil iri, iri, ya, karena iri, hasud, dengki, timbul niat jahat. Habil akhirnya dia apa? Dibunuh. Maka dialah sponsor orang yang membunuh pertama kali adalah Qabil. Dia sponsor itu. Ini sponsornya Qabil. Dia termasuk celaka kan? Masuk neraka ini. 3 tuh ya. Sombong, tamak, hasud. 3-tiganya ada contohnya semua. Sombong iblis, tamak Nabi Adam, ya, hasud Qabil, ya. Hasud itu nggak boleh ada orang seneng, Pak. Kalau ada orang seneng dia keringet dingin, ya. Dia kalau ada orang kena musibah baru dia seneng, itu namanya hasud, ya. Jadi ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain, itu namanya hasud. Tapi sekarang gini, kita pengen kayak orang itu, tapi kita tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang. Kita berusaha keras. Dalam agama namanya apa tuh? Kita pengen kayak dia, tapi kita tidak menginginkan nikmat yang ada pada dia hilang. Kita berusaha keras. Contoh, si A melihat si B sukses, si A pengen